ya. Yang kedua, dia akan selalu mengganggu manusia. Ya, setannya akan selalu mengganggu manusia, ya. Ya, dia akan selalu berada ya pada sekeliling manusia, ya. Kata setan, saya akan berada di hadapan manusia. Ya, saya ada sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di belakang. Dikelilingin nggak sama setan? Dikelilingin tidak sama setan, ya. Di depan, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, ya, sebelah belakang. Ya, yang nggak ada di mana? Di atas sama di bawah. Di atas nggak ada dia. Ya, karena di atas kita dapat berdoa menghadap kepada Allah. Ya, kalau di bawah tempat kita sujud ya kepada Allah SWT, dia nggak bisa mengganggunya. Ya. Ya. Jadi setan itu dia berada ya di hadapan kita, di kanan, kiri, di belakang, ya di sekeliling kita ada setan. Maka kita selalu tidak lepas dari gangguan setan kalau kita tidak waspada. Ya, kalau kita nggak waspada, ya kita tidak bisa menjaga diri kita ya daripada gangguan setan, maka setan akan mudah mengganggu kita. Ya, setan akan mudah mengganggu kita. Maka gitu dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar ya bahwasanya ya ada benteng-benteng yang bisa ya menjaga daripada gangguan setan. Ya, ada benteng-benteng. Ada 3 benteng ya, ada 3 benteng yang bisa ya mengganggu, menjaga daripada gangguan setan ini ya. Itu ya. Jelas nggak kedengarannya? Jelas ya. Apa-apa di atas ya. Ya. Ya, itu. Jadi ya ada 3 ya, 3 yang bisa ya kita mencegah dari gangguan setan. Ya, setan. Ya, benteng kita. Ya. Karena setan ada di sekeliling kita. Ya. Ya. Setan ya bisa ya selalu mengganggu kita ya. Kata Ka'ab bin Ahbar ya bahwasanya ya ada 3 benteng al-asul lil mu'minin minasyaiton salasun. Benteng-benteng bagi orang mukmin dari gangguan setan itu ada 3 ya. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Ayalati lam ta'ul mu'minin warhib wa tahfizuhum minasyaiton. Itu yang bisa mencegah, menjaga daripada gangguan setan salasun ya. Ada 3 wal muhsin wal makan al murtafi alladhi yamna'ul adu wal husn aidan asilah ya daripada tempat ya. Yang pertama nggak jelas ya. Ya, jelas nggak nih? Jelas nggak? Pakai mic. Halo. Ya, dengar ya. Nah, ini jelasan kita nih ya. Enak dah kedengeran ya. Tadi kurang jelas ya. Terlalu tinggi ya. Ya, sekali lagi ya bahwasanya ya manusia itu selalu dikelilingi oleh setan. Ya, memang setan itu begitu turun ya diusir di surga, dia katakan kepada Allah, saya akan mengganggu manusia. Saya akan mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Saya akan berada di hadapan manusia, ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri, ya ada di belakang. Keliling itu setan mulu. Ya. Yang nggak ada cuma di atas sama di bawah tempat sujud. Karena di atas kita selalu berdoa. Sujud tentang menghadap pada Allah. Nah, jadi ya untuk menjaga daripada gangguan setan kita ada benteng-benteng sebagaimana kata Ka'ab al-Ahbar. Ya,
Ka'ab al-Ahbar yang mengatakan ada 3 benteng bagi orang mukmin ya untuk menjaga daripada setan ya, daripada mengganggu ya manusia. Yang punya bentengi ya itu kita punya benteng ada 3 ya gitu ya. Yang pertama ya di mana yang benteng adalah al-masjidu husnun. Masjid adalah benteng ya. Yang pertama ada benteng bagi orang mukmin ya daripada gangguan setan. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah benteng kita untuk menjaga daripada gangguan setan. Kenapa? Ya, li'annahu mahaluz zakirin wal malaikah. Karena masjid itu ada tempat orang-orang berzikir. Tempat orang yang berzikir dan juga para malaikat. Oh ya, jadi setan ya nggak bisa ya, kita punya benteng ya, dimana kita kalau berada di dalam masjid kita akan terpelihara daripada gangguan setan. Ya, gitu ya. Maka itu kalau kita masuk masjid bacalah doa. Ya, baca doa ya. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu lillah sunnatan lillahi ta'ala ya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia ada dalam hati ya. Saya masuk masjid, saya itikaf di masjid karena Allah ya. Nah, kemudian kita baca doa lagi, Allahumma ighfir junubi waftahli abwaaba fadlik ya. Allahumma ighfir junubi ya waftahli abwaaba rahmatik ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kalau kita masuk ya itu mohon pintu rahmat Allah. Kalau kita sudah niat, kita duduk, maka akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rahmat adalah ketenangan kita, keberkahan kita, hidup kita ya. Dan malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid yang iktikaf, yang niat masuk dengan iktikaf ya. Nah, jadi kalau masuk masjid bacalah doa, baca doa ya. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala ya. Pakai bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa bahasa Arab ya. Di hati kita masuk ya. Saya iktikaf karena Allah Ta'ala. Masuk kaki kanan duluan tuh ya, karena masjid ini merupakan benteng ya daripada gangguan setan ya. Maka begitu kita masuk ya, hendaklah kita ya berzikir, duduk ya, tempat orang berzikir azakirin ya. Kita sholat berjamaah itu ya merupakan benteng ya, daripada ya kita ya dari gangguan setan ya. Kalau kita sembahyang di rumah kira-kira mana daripada berjamaah? Kalau di rumah biasanya ya udah setan digangguin aja dah ya. Gampang setan ganggunya kalau kita sendiri-diri di rumah ya. Udah banyak lupa mulu kadang-kadang pikirannya ya. Tapi kalau kita di masjid ya bisa lebih khusyuk ya, kita banyak yang zikir. Nah, inilah dikatakan al-masjidu husnun. Masjid itu adalah benteng bagi orang mukmin, lil mukminin, benteng ya. Benteng apaan? Benteng dari gangguan setan ya. Maka itu banyak-banyaklah kita selalu berada dalam masjid, terutama di waktu-waktu sholat. Hendaklah sholat kita di masjid, hendaklah sholat kita berjamaah ya. Karena kita berjamaah setan lebih sulit mengganggunya. Kalau kita di rumah gampang diganggu oleh setan. Kita lagi sembahyang, cucu kita nangis, pikirannya jalan ya. Kita lagi ngaji ya, ada tamu dah. Nah, kalau itu kita ya sholatlah di masjid berjamaah. Karena
Karena dengan kita berjamaah, ya pahalanya besar, ya ketemu tetangga, pahala dosa kita diampuni sama kita. Ya selama kita duduk ini antara maghrib sama isya ini, ya terus malaikat mohonkan ampun. Ya kita terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara maghrib dan isya adalah waktu yang mustajab, waktu yang baik, yaitu yang disebut waktu yang awabin. Ya, jadi ya masjid adalah husnun, benteng bagi kita daripada gangguan setan. Ya, maka itu hendaklah kita selalu berada di masjid, terutama dalam waktu-waktu sholat. Ya, banyak keuntungannya, banyak kelebihannya orang yang selalu berada di masjid. Ya, dia masuk dalam masjid sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Dia sholat berjamaah, pahalanya berlipat ganda. Ya, dia duduk aja dalam masjid itikaf mendapatkan pahala. Gitu, ya banyak sekali. Ya, dikatakan al masjidu husnun, masjid adalah benteng daripada setan. Ya. Dan juga masjid adalah tempat yang tenang. Ya, tempat yang tenang juga merupakan suatu benteng daripada ya serangan-serangan fisik. Ya, dulu zaman 65 dalam zamannya PKI, orang nggak ada yang tidur di rumah. Di masjid semua. Iya, ya. Waktu zamannya PKI 65 orang semuanya tidurnya di masjid, nggak ada yang berani di rumah, ya dia lebih aman, lebih tenang. Itulah yang dikatakan al masjidu husnun, ya masjid adalah ya tempat di mana ya seorang yang berzikir dan para malaikat, maka masjid menjadi benteng bagi setiap muslim ya yang selalu berada di dalam masjid ini. Ya. Jadi yang pertama, masjid suatu tempat ya merupakan benteng bagi orang muslim daripada gangguan setan. Ya. Makanya ya begitu kita keluar baca doa lagi. Ya, kalau tadi min rahmatik, kalau kita keluar ya Rabbik fili junubi waftahli abwaba fadlik, abwaba fadlik. Kalau masuk abwaba rahmatik, ya pintu rahmat dibukakan oleh Allah di dalam masjid. Kalau udah keluar ya babu fadlik, pintu karunia. Karena kalau kita mau keluar kita mencari karunia Allah. Karunia apa sih? Rezeki. Kalau kita mau keluar cari rezeki. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau keluar bacanya ya Rabbik firli junubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, bukakanlah pintu karuniamu ya Allah. Jalan dah, yang mau kerja-kerja, yang mau dagang-dagang, ya kan, yang mau sekolah-sekolah, ya mendapatkan ya karunia Allah ya. Itu memang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah, iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa iza qudiyatis shalah, kalau udah selesai sholat ya fantasiru fil ardi, udah bertebaran di bumi dah, bercerai-berai bumi dah, masing-masing dah, yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, yang sekolah-sekolah, masing-masing. Ya, cari pantai fil ardi, ngapain? Wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Ya, habis sembahyang baru cari duit. Ini belum sembahyang udah nyari duit aja. Sembahyang dulu, ya selesai sembahyang, selesai berdoa, berangkatlah cari ya. Jadi wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Tapi jangan lupa ya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah al masjidu husnun. Masjid adalah benteng lil mukminin, bagi orang mukmin, minasyaiton, daripada gangguan setan. Jadi ya.
Yang kedua, ya, wa zikrullah husnun, ya, dan zikir juga adalah ya husnun, benteng, ya, daripada orang mukmin, daripada gangguan-gangguan setan. Zikir, ya. Kalau ingin kita selamat dari gangguan setan, ingin tercegah dari gangguan setan, hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan jalan ngelamun. Ya, jangan ngelamun, setan masuk. Ya, atau ada angan-angannya tinggi, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Setan masuk. Ya, tapi hendaklah lu berzikir, ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi zikrullah husnun, zikir kepada Allah adalah benteng. Artinya hidup kita ini hendak lalu ingat pada Allah, zikir kepada Allah. Seperti tadi ayat Allah katakan, iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, apabila selesai sholat bertebaranlah cari karunia Allah. Wazkurullaha katsiran. Ingatlah, zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Zikir itu bukan cuma habis sholat doang. Ya, zikir bukan cuma habis sholat doang, bukan. Ya, setiap saat kita selalu ingat, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama kita banyak-banyak ingat mati. Oh, zikir, itu zikir. Atau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau baca bismillah, ya. Yang penting pikiran kita ini akan selalu ingat kepada Allah. Mulut kita mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah, ya, atau Allah. Nah, itu zikir itu adalah benteng kita daripada setan. Kalau hati kita kosong, pikiran kita kosong, maka setan akan masuk. Apalagi pikiran yang ngelamun, kosong, masuk setan. Ya, ada angan-angan, masuk setan. Ya, nah jadi hendaklah kita selalu berzikir. Ya, maka itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu. Ya, hiduplah kamu semau kamu, artinya hiduplah kamu yang dagang-dagang segala macam, ya, tapi jangan lupa dengan mati. Ismasyita fa innaka mayyitun. Jangan lupa dengan mati. Ya, karena kalau kita ingat mati, maka kita akan giat ibadah. Kita giat membaca Al-Quran karena kita ingat bahwasanya kita ini akan mati. Kita akan dipanggil oleh Allah. Kita harus persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ya, maka itu hendaklah kita selalu ingat mati. Jangan pikiran kita selalu berangan-angan yang jauh. Ya, selalu ngelamun jauh dah. Ya, ingat dah ya, kita ini akan dipanggil oleh Allah, maka kita harus persiapkan diri kita dengan mengisi hidup ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Kan ada kisah ya dalam kitab kita ini juga, ya, dikatakan ya ada seorang, ya, yang mana seorang ulama, ya, dia waktu pagi-pagi ketemu dengan setan tanya, wahai Tuhan, apa yang Tuhan makan pagi-pagi? Ya, apa yang akan kau bawa? Di mana kau tinggal? Ya, pertama ditanya apa yang makan pagi-pagi. Ketemu pagi-pagi ditanya makan pagi-pagi apaan? Kalau kita ditanya makan pagi-pagi apaan? Hah? Ya, nasi goreng. Ada lagi apaan? Ya, pisang goreng. Ya, emang apa? Pikiran kita memang tiap hari pikiran kalau pagi itu. Tapi seorang ulama ini, Hatim Al-Asam ini, yang dijawab apa? Apa yang makan pagi-pagi? Dijawabnya apa? Al-maut. Mati, maut.
Jangan apa? Karena yang di pikirannya ini cuman ada kematian. Dia nggak pernah mikirin sarapan, nggak mikirin makan, ya. Tapi ada pikirannya selalu mati. Maka jawab dengan kematian. Nah, itulah ya. Hendaklah kita selalu ingat di pikiran kita harus selalu zikir kepada Allah SWT. Di mana saja, kapan saja kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah SWT. Ya, begitu istilah ya dengan zikir ya, karena zikir ini adalah husnun, benteng ya, lil mukminin, bagi orang mukmin. La syama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, terutama kita banyak-banyak membaca ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, gitu. Jadi ya, yang kedua sebagai benteng agar supaya hidup kita ini ya tidak mudah diganggu oleh setan, kita terpelihara daripada gangguan setan, adalah hendak banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah, jangan lupa ya, jangan sampai kita selalu ngelamun. Kadang-kadang ngelamun enak benar. Gitu hayalan pengen gini hayal terus ya. Jangan ya, tapi kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang ketiga ya, merupakan benteng dalam hidup kita agar supaya ya pikiran kita, keimanan kita tidak terganggu, adalah qiraatul Quran husnun. Qiraatul Quran husnun, membaca Al-Quran adalah benteng ya, benteng ya daripada keimanan kita, benteng daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran ya. Al-Quran adalah benteng ya daripada kehidupan kita. Banyak Quran ya. Karena Al-Quran juga kita baca nanti akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamat ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat akan berikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li sahibi. Banyak baca Quran, karena membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kita syafaat nanti di yaumil kiamat ya. Kita banyak baca Al-Quran gitu ya. Ya. Nah, jadi kita ya banyak membaca Al-Quran. La siyama ayatul kursi, terutama baca ayat kursi ya. Ayat kursi ya, setan akan ya takut dengan kita membaca ayat kursi ya. Baca suratul Yasin. Setiap hari kita hendaklah membaca 100 ayat ya. Tiap hari membaca 100 ayat ya. Baca Yasin nanti udah sampai 90 lebih ayat ya, baca Yasin ya. Nah, di dalam tafsir Yasin dikatakan ya, siapa yang baca suratul Yasin itu sama dengan menghatamkan 10 kali membaca Al-Quran. 10 kali ya. Kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan 1 kali. Ya. Jadi kalau Yasin 10 kali ya, makanya bacalah Yasin ya, pagi-pagi baca Yasin ya, mau tidur baca Yasin ya, kita baca suratul Waqiah, surat Tabarok, mau tidur baca kita itu ya. Nah, ini ya, inilah ya, kita Al-Quran adalah ya sebagai ya, benteng kita ya. Al-Quran sebagai benteng kita ya, karena dengan baca Al-Quran ini ya kita akan bisa ya kehidupan kita mendapatkan ya keselamatan ya daripada gangguan setan ya. Baca ayat kursi ya, kemudian baca juga daripada akhir ya surat Al-Baqarah ya, itu amanar Rasul ya.
Itu kita baca ya. Karena dikatakan oleh Rasulullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salam man qara'a li ayataini fi akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatahu ya, siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat al-Baqarah ya tiap malam maka dia terpelihara daripada setan ya. Baca ayat kursi kemudian baca akhir pada surat al-Baqarah. Apa akhir al-Baqarah? Amanar Rasul ma unzila min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ya. Itu ya membaca daripada 2 ayat di akhir surat al-Baqarah terpelihara daripada ya gangguan setan ya. Dalam hadis lain Rasul katakan ikra'ul ayataini min akhiril Baqarah fa in a'taituha min kanzi tahtil arsy. Bacalah 2 ayat di akhir surat al-Baqarah, aku akan berikan gudang ya di bawah arsy. Artinya mempunyai pahala yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, ini ya jemaah sekalian, yang ketiga sebagai benteng kita daripada gangguan-gangguan setan adalah dengan kita membaca Al-Quran ya. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quranul Karim ya gitu. Karena Al-Quran ini ya dimana dia yaumil qiyamah akan ya memberikan syafaat kepada kita ya. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita bagi yang membacanya ya. Dan Al-Quran adalah sebagai kalamullah ya, berbeda dengan kitab-kitab lain ya. Kalau Al-Quran kita baca 1 huruf dibalas dengan 10 kalau tanpa wudu ya. Kalau dengan wudu ya balas dengan 25, ada yang balas dengan 51 huruf, 1 huruf ya. Bismillah aja berapa huruf? Nggak pernah ngitung. 19 huruf ya. Kali 10 kali 20 ya. Kalau kita di dalam ya membaca di dalam sholat itu 100 dalam sholat 100 ya. Ya dikali 1 huruf 100 dalam sholat ya. Banyak kali itu ya. Banyak itu ya. Hendaklah kita selalu ya banyak-banyak di dalam membaca Al-Quran ya. Pagi baca, sore baca ya. Jangan bacanya malam Jumat doang. Malam Jumat Yasin doang lagi. Baca tiap hari. Baca tiap hari Al-Quran ya, akan menerangi hati kita, akan dapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah ya, di yaumil qiyamah gitu ya. Di mana Rasul katakan innallaha kataban qabla yakhluqas samawati wal ard bi alfi'am wa anzil minhu ayataini khatmu bihi suratul Baqarah la taqrauna fi darin salasalayalin wa yaqrabuha asyaitan ya. Yang baca akhir pada surah Al-Baqarah 3 malam maka dia terpelihara daripada setan ya. Maka kita yang pertama adalah ya hendaklah kita selalu ya berjamaah ya, karena masjid adalah ya di mana merupakan benteng daripada gangguan kita daripada setan ya, daripada gangguan setan ya, benteng kita yang bisa ya menjaga keimanan kita, bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga ibadah kita adalah daripada setan adalah dengan kita selalu berada di masjid ya, lalu di masjid, berjamaahlah selalu di masjid ya. Karena kita orang laki sunat muakkad untuk berjamaah di masjid ya, sunat muakkad orang laki itu sunat muakkad ya. Nah, la sholat jarin masjid illa fil masjid ya.
tidak sempurna, kurang sempurna seorang lelaki sholat kecuali di masjid, ya. Maka kita hendaklah selalu ya berjamaah, ya, selalu berjamaah di dalam sholat kita ini, melaksanakan sholat kita, ya. Ya, itu ya, ya. Kemudian juga yang kedua ini, ya, sebagai ringkasannya, yang kedua adalah kita banyak-banyak zikir. Sekali lagi, kita hidup ini janganlah kita lupa selalu berzikir kepada Allah. Janganlah kita terlalu banyak menghayal, jangan banyak ngelamun, tapi selalulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Apaan yang mau dizikirin ya? Ya. Itu ada ya daripada Imam Ghazali itu ya baca ya Allah 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 1000, hari ini baca ini, hari ini baca ini, itu ada zikiran di Majmu' Syarif itu ada ya zikir daripada Imam Ghazali itu ya, dilihat di situ nanti ya ada ya. Ya, jadi sekali lagi hendaklah kita berpikiran positif. Ya, dalam hidup ini punya pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran kita selalu ya berzikir kepada Allah, jauhkan daripada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak mempunyai arti, selalu banyak menghayal, ngelamun, dan sebagainya. Karena kalau udah ngelamun biasanya asik, ya. Nah, enak ngelamun, menghayal, ya itu jauhkan. Tapi isilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, yang ketiga ya banyak baca Quran, ya. Sampai lagi kita ada usia-usia ya. Nah, 50 60 ini sudah banyak waktu kosong, ya, udah pada pensiun, ya. Udah pensiun banyak waktu. Ya, habis subuh ada nggak buru-buru mau kerja. Kalau masih kerja buru-buru, ya. Kadang-kadang ya bingung mau ngapain nih, baca Quran. Ya, habis subuh baca Quran kita, ya, duduk baca Quran. Ya, kadang-kadang juga ya habis duha ngapain? Ya, itu banyak-banyak baca Al-Quran, ya. Karena dengan baca Al-Quran ini ya mendapatkan pahala yang begitu besar, dan juga Al-Quran merupakan daripada ya benteng bagi kaum muslimin daripada gangguan-gangguan setan, ya. Terutama di sini dikatakan la siyama ayatul kursi, ya, terutama daripada ayat kursi, ya, ayat kursi, ya. Seperti minggu lalu udah diceritain tuh ayat kursi kemarin, ya, udah ceritain itu. Ya, inilah ya pada jamaah sekalian, ya, mana ya sekali lagi hendaklah kita ya jadikan masjid untuk selalu kita beriktikaf, ya, selalu kita berjamaah, karena masjid inilah merupakan suatu benteng bagi kita. Karena di masjid inilah tempat orang yang berzikir, tempat para malaikat ya kumpul di masjid ini, ya. Kemudian yang kedua adalah kita berzikir, yang ketiga adalah banyak-banyak baca Al-Quran. Besok baru kita lanjutkan daripada makalah yang ke-39, ya, 29, ya. Apa itu? Ya, ada 3 ya daripada gudang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah ya kalian, ya, mudah-mudahan sekali lagi yang sangat singkat dan materinya cukup cuma 3, ya, materi cuma 3, ya, masjid sebagai benteng, zikir sebagai benteng, dan baca Quran sebagai benteng, Al-Quran sebagai benteng. Kita jagalah semuanya ini, kita lakukan agar supaya diri kita terbentengi daripada gangguan-gangguan setan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم العظيم سلطانه. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تغني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تغني وليا سواك واجعلنا من خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.